Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gua. Wow, lama banget ya gua nggak bikin video ya. Aduh, maaf banget nih guys karena gua lagi sibuk banget di dunia nyata. Jadi emang nggak kesentuh ya, nggak kesentuh banget ya di YouTube. Jadi paling gue cuma ngeliatin aja karena ada yang komen, ada yang ini gitu. Tapi gue belum sempet lagi bikin video. Nah jadi di video kali ini rencananya gue pengen respon lagi ya beberapa teman-teman yang komen di video gue. Terus ya memberikan opini gue lah ya. Oke, nggak perlu berlama-lama ya. Biar kita mempersingkat waktu, kita langsung bacakan dulu nih komentar yang paling baru ya. Ini komentar dari Rinaldi Oktavianto 5494. Ini di konten gua yang beberapa alasannya Mavrigo 125 connected layak untuk bla 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 gitu lah ya. Bang, ini Magma Black lebih ke coklat tua ya. Sama yang silver elegan mana bang? Tapi dia udah balas sendiri sih. Oh ini yang green red. Oke. Jadi motor Frigo gue itu yang matte green ya. Jadi sebelum warna yang sekarang, persis pada saat gue ngambil setelah 2 hari ya. Setelah 2 hari motor matte green ini ada di gue, muncullah warna baru Frigo, warna Magma Black sama yang silver. Silver yang baru itu menurut gue ada perubahan ya dari sisi velgnya ya. Karena velgnya tuh dia lebih gelap warnanya. Jadi kalau yang versi sebelumnya atau yang sekelas sama gue lah ya, yang sekeluaran itu sama yang gue, itu warnanya agak lebih gold, lebih terang. Jadi kan pas yang edisi gue itu tipe connectednya itu juga ada 2 warna ya, yang matte green sama yang silver. Nah kalau yang sekarang warna silvernya itu dipertahankan, yang matte greennya diganti sama warna magma black. Cuman dari sekilas yang gue lihat perbedaannya itu adalah di velgnya. Untuk warna silver yang sekarang dengan yang dulu. Jadi yang sekarang tuh dia lebih gelap warna. Lebih keren sih kalau menurut gue. Terus pertanyaannya, ini dia udah balas lah ya, dia udah balas sendiri kalau yang gue itu matte green ya. Tapi di sini gue pengen jawab yang sama silver elegan yang mana ini. Nah, kalau pilihan yang sekarang itu antara magma black atau silver, kalau dari gue ya, seleranya gue itu suka sama warna magma blacknya. Karena unik ya, warnanya tuh unik. Terus ya jarang lah gitu di pabrikan lain itu, nggak tahu ya, gue belum melihat ada gitu warna magma black. Jadi jarang gitu. Kalau warna silver tuh kan di pabrikan lain udah ada lah ya. Nah kalau untuk magma black sendiri belum ada. Jadi gue merasa magma black ini lebih elegan juga. Terus ya karena dia warnanya gelap ya, jadi kayak lebih apa ya, lebih maco aja gitu, lebih maco, lebih misterius gitu dibandingkan dengan silver. Tapi silvernya juga mantap karena silver yang sekarang itu gue suka di velgnya dia lebih gelap warnanya ya. Gitu ya Rinaldi Oktavianto. Kemudian dari Bahar Darwis di konten gue yang Yamaha Frigo 125S connected boros atau irit. Komentarnya singkat ya. Ngaco, irit, aslinya boros lah. Frigo S Connective 2024. Oke, jadi sebelumnya gue pengen koreksi sedikit nih, bukan Frigo S Connective ya, tapi connected ya, jadi beda tuh. Nah terus kalau masalah irit dan boros ya itu gue balikin lagi lah ya ke teman-teman semua, karena ya seperti yang selalu gue bilang, irit dan boros itu indikator tiap orang berbeda. Kalau menurut gue pribadi, Frigo itu termasuk irit karena ya gue udah uji ya, 1 liter dapat 56,2 km dan menurut gue itu irit. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman angka segitu belum bisa dikatakan irit ya mangga gitu. Silahkan gitu. Cuman kalau dari persepsi gue sih itu udah termasuk irit. Gitu ya, Bahar Darwis. Kemudian dari Puguh Setianto 1357. Alhamdulillah udah dikasih rezeki dan langsung pilih beli Frigo, amin. Alhamdulillah ya kalau memang motor Frigo ini adalah motor impian Pugu Setianto, ya alhamdulillah gitu, gue ikut senang juga gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk beli motor ya, sebelum memilih, coba dipastikan dulu kebutuhan untuk diri kita sendiri gitu. Terutama kita yang sering pakai motor. Apakah motor tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, dalam artian kalau motornya untuk daily ya pilih gitu. Pilihnya tuh lu tuh lebih banyak tuh seperti apa gitu. Apakah lu butuh motor yang misalkan bagasinya lebih luas atau yang performa mesinnya dia lebih kenceng, nah itu harus jadi pilihan gitu. Tapi kalau misalnya tujuan beli motor adalah untuk hobi, itu mah beda lagi ya. Itu
Itu mau beli motor apapun ya terserah gitu, karena tujuannya untuk hobi. Nah untuk daily ini bener-bener lu harus, istilahnya tuh harus bener-bener matang gitu, sesuai dengan pilihan lu gitu ya. Kemudian dari Rico Vindora 1871, Frigoku 1000 km ganti oli, ngisi 800 mili, sisa nggak ada 100 mili. Di konten gue yang Yamaha Frigo 125S ya, Vampir oli. Ini maksudnya tuh dari 0 ke 1000 atau per 1000 gantinya. Karena kalau misalnya maksudnya dari 0 ke 1000 terus dia ngisi di awal tuh 800 jadinya 100, itu agak mustahil. Karena kan kalau dari 0 sampai 1000 itu berarti motor baru ya. Dan range untuk penggantian oli di awal itu 1000 km atau 1 bulan pertama, biasanya itu gitu. Jadi kalau misalkan dia bilang seperti yang gue bilang barusan ya, dari 0 ke 1000 terus ngisi yang pertama itu 800 sampai sisanya sampai 100, itu agak mustahil ya, karena ya masuk akal gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang pada saat kilometernya, maksudnya dari pergantian oli sebelumnya sampai ke oli berikutnya 1000 km, terus dia ngisi 800 di awalnya terus jadi 100, ya itu balik lagi ya, apakah motor lu second atau mungkin udah lama, atau servis lu sebelumnya gimana, track record servisnya. Karena kalau motor gua kan gue beli dari baru, dan gua udah 2 kali juga berarti ganti oli, 2 kali ganti oli nggak ada masalah gitu, nggak ada tuh yang sampai sisa 100 ml itu nggak ada gitu. Jadi ya dibilang vampir oli nggak juga gitu. Tapi gini loh, indikator vampir oli itu kayak gimana dulu gitu kan. Kalau misalkan karena misalnya ngisi 800 terus ngurang jadi 700 atau 600 gitu, itu menurut gue bukan vampir oli, karena ya namanya pemakaian pasti oli juga akan ada berkurang ya. Jadi ya baik lagi gitu dari sisi itunya dulu gitu. Tapi kalau misalnya dengan cash lu ini yang dari 800 mili sampai ke 100 mili, ya coba dicek lagi deh motor lu gitu. Apakah memang masalahnya ada di motor lu, karena ya gue pribadi nggak ngalamin itu gitu. Gitu ya dari Rico Vindora. Kemudian yang terakhir dari Kaluyo 3913. Bang, kalau isi bensin suka tumpah nggak? Dari 1 bar sampai penuh berapa biar nggak tumpah? Gue tuh nggak pernah ya isi sampai tumpah-tumpah gitu, nggak pernah. Jadi kalaupun gue waktu itu isi full tank, gue tuh benar-benar kayak ya udah sampai batasnya gitu kan, kalau nggak salah ada kayak garisnya gitu loh. Jadi nggak benar-benar sampai full, karena kan si tutup bensinnya itu pasti akan ditutup ya. Kalau misalkan lu ngisi full pas ditutup ya meluber pasti bensinnya. Jadi ya sewajarnya aja lah gitu. Dan jarang juga sih sebenarnya kalau gue isi full tank ya. Dulu aja pas awal-awal pas gue pengen nyobain tuh uji bensin, gue pernah isi full tank, tapi kesini mah jarang. Paling gue isinya tuh kayak ya nominal aja gitu. Kalau misalkan gue lagi pengen 30.000 gitu isinya, atau misalkan 40.000 gitu. Jadi nggak sampai yang full gitu, nggak gitu. Oke guys, jadi segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.